Nah, pemirsa, lalu bagaimana pelaku usaha just tip menanggapi adanya pembatasan jumlah barang bawaan dari luar negeri, ya Iqbal ya? Betul, kita langsung saja bergabung dengan salah seorang pelaku usaha just tip, ada Dias Bella. Mbak Dias, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mbak Dias sudah melihat langsung, mengetahui langsung ya peraturan pembatasan barang-barang luar negeri ini. Bagaimana Anda sebagai pelaku just tip yang tentunya melakukan bisnis ini melihat penerapan aturan pembatasan barang-barang ini, Mbak, apa ngefeknya bagi Anda? Oke. Mungkin pertama menurut saya peraturan ini masih terlihat sangat tergesa-gesa ya Mas, karena jika ditujukan untuk para just tipper atau para personal shopper harusnya ada peraturan yang lebih spesifik, karena just tip itu kan sangat beragam ya skalanya, ada yang kecil seperti saya, ada yang besar dan masif banget dan punya kayak semacam customer-nya tuh banyak gitu, dan dia recurring atau berbelanja lagi dan berbelanja lagi seperti itu. Mungkin bisa dilakukan sosialisasi dulu yang menyeluruh supaya pelaku just tip dan personal shopper di Indonesia itu lebih aware dan paham do's and don'ts-nya itu seperti apa. Saya juga mengerti sih, mungkin pemerintah di lain sisi ingin konsumen Indonesia itu lebih aware dengan apa yang mereka konsumsi atau yang mereka beli, di mana biasanya barang yang dijual di just tip itu kan belum melalui uji standar tertentu yang ada di Indonesia. Kalau saya pribadi sih, saya biasanya mengedukasi konsumen terlebih dahulu dari produk just tip ini, misalkan makanan ini sudah mengandung atau sudah mengantongi izin edar apa saja dari negara tersebut, dan sebagai konsumen juga seharusnya sudah paham sih jika ingin menitip sesuatu atau titip beli sesuatu itu, dia sudah seharusnya mencari tahu tentang barang yang mereka inginkan, seperti itu sih. Oke, kalau Mbak Dias, jasa just tipnya ini apa yang di just tipkan? Kalau saya beragam sih, kebetulan kemarin itu barang-barang seperti kotak makan atau juga barang oleh-oleh yang khas dari negara tersebut, karena kemarin saya baru dari Singapura dan Malaysia, saya menjual beberapa barang yang memang khas oleh-oleh di sana seperti keripik dan juga beberapa kotak makan atau peralatan-peralatan sekolah untuk anak-anak yang memang pokoknya walaupun ada di Indonesia tapi diskonnya itu lebih besar di sana. Jadi masyarakat atau konsumen itu lebih tertarik untuk membeli di just tip saya, seperti itu sih. Ini berarti sebelum diterapkan peraturan itu ya Mbak, kan diterapkannya 10 Maret. Mbak Dias kesananya setelah atau sebelum? Saya sampai di negara tujuan itu tanggal 8 dan baru kembali kemarin hari Sabtu. Jadi pas 1 minggu yang lalu. Jadi pas ketika saya datang di Indonesia itu ada disuruh isi deklarasi pembawaan barang apa saja. Kebetulan barang titipan yang saya jual itu tidak melebihi bagasi, jadi masih dalam bagasi saya, dan saya mengisi deklarasi tersebut, dan pemeriksaannya pun sama seperti ketika belum ada peraturan sih Mas, ketika saya melalui imigrasinya. Tidak ada yang berbeda ya, artinya hanya hand carry dan bagasi saja, tidak menggunakan jasa kargo? Tidak, betul. Oke, apakah ada rencana sebenarnya sebelum ada peraturan ini, karena kan just tipnya saya dengar laku nih Mbak Dias, sebenarnya kedepannya akan menggunakan jasa kargo misalnya, tapi setelah ada peraturan ini mungkin mengubah rencana itu? Mungkin kalau misalkan saya punya konsumen yang masif, yang besar gitu, mungkin bisa dipertimbangkan jasa kargo. Tapi sebelumnya saya juga sebagai penduduk warga negara Indonesia yang taat hukum juga harus lebih mengetahui dulu kan bagaimana sih peraturan ini akan berjalan. Karena kalau saya baca-baca itu ada 2 peraturan kan, dari Kemendagri dan juga dari Kemenkyu yang mengatur bea cukai dari barang yang kita bawa. Nah itu tuh sebenarnya seperti apa sih? Karena personally menurut saya ketika peraturan itu sudah jelas dan sudah disosialisasikan kepada just tipper, kita itu bisa juga nih merancang skema harga. Jadi misalkan kita harus membayar pajak segini, bea cukai segini, lalu harganya itu jadi berapa yang kita jual ke masyarakat, itu masih masuk akal atau tidak. Kalau masih masuk akal bisa langsung jalan, kalau tidak ya sudah, mungkin memang peraturan dari pemerintah seperti itu. Jadi menurut saya memang harus ada sosialisasi yang lebih jelas lagi kepada para just tipper atau personal shopper, seperti itu sih. Oke, ini kan semangatnya menumbuhkan produksi dalam negeri ya Mbak Dias. Nah dari sudut pandang Anda, just tip itu kan bermunculan karena mungkin ada harga, ada kualitas. Kalau Anda melihat perbandingan kita realistis aja, perbandingannya produk Indonesia dan produk yang dibeli dari just tip itu apakah memang secara kualitas lebih bagus dan secara harga lebih murah? Kalau menurut saya sih sama, secara kualitas produk dalam negeri kita itu nggak kalah dengan produk luar negeri. Hanya saja PR-nya adalah mungkin dari segi pemasaran dan juga bagaimana pemerintah nih membuat regulasi. Karena mau
bagaimanapun kita hidup sekarang di zaman globalisasi, orang-orang bisa dengan mudah mendapatkan barang dari luar negeri, nggak selalu dari just tip, ada juga dari e-commerce dan lain-lain. Jadi memang jadi PR pemerintah untuk bisa membuat bagaimana caranya supaya produk UKM kita tuh bisa dilirik. Misalkan jika pemerintah memiliki program atau cara yang baik untuk menunjang UKM, produk-produk UKM yang ada di Indonesia juga bisa nggak kalah saing juga kok. Mungkin suatu saat produk UKM kita juga bisa dilirik nih, sehingga wisatawannya datang, bisa kebalikannya nih, datang Indonesia juga bisa menjadi personal shopper untuk orang-orang asing yang berasal dari negara mereka, seperti itu. Oke. Kemudian Menteri Perdagangan kan bilang kalau misalnya oleh-oleh itu tidak apa-apa, tapi yang dikenakan bea cukai atau dipajakin adalah yang akan dijual kembali. Nah ini kan berarti targetnya seperti Mbak Dias ya, membeli barang di sana kemudian untuk dijual lagi di sini misalnya. Dan kalau tadi saya lihat salah satu brand itu kalau tidak salah itu brand tas. Nah tas ini juga termasuk yang dibatasin maksimal 2 buah. Bagaimana Anda bereaksi terhadap itu Mbak Dias? Sebenarnya kalau saya sendiri sampai sekarang masih belum mendapatkan pesanan tas seperti misalkan justipan tas seperti itu ya. Kalau misalkan barangnya hanya 2, saya sih lebih bertanya-tanya bagaimana nanti ketika prakteknya di lapangan, ketika saya datang kembali ke Indonesia, hal tersebut bisa dicek gitu, Mas. Misalkan peraturannya sudah ada nih, ada 2 tas dibatasin, tapi ketika di Indonesia, bagaimana mereka bisa tahu barang itu apakah barang itu just tip atau hanya sekedar oleh-oleh karena dibatasin hanya 2, seperti itu sih. Oke. Baik Mbak Dias, nanti kita lihat seperti apa penerapannya. Semoga semangat yang baik itu juga semoga menghalangi teman-teman yang berbisnis just tip ya. Tapi baru mau nitip ternyata sudah diberlakukan penerapannya. Terima kasih Mbak Dias, sukses terus. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.